Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan kembali mereaksi lagi, yaitu tentang Pondok Pesantren Al Zaitun. Jadi teman-teman semuanya, saya menemukan satu video yaitu dari santri pondok tersebut, yaitu Pondok Al Zaitun. Jadi santri tersebut mengumandangkan azan itu sangat berbeda dengan azan-azan pada umumnya yang ada di Indonesia ini. Azannya sama ya, akan tetapi gerak-geriknya itu sambil begini ya, tangannya itu sambil begini, gini dan begini. Nah teman-teman semuanya, jadi saya akan tampilkan videonya. Mari kita simak bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah teman-teman semuanya, jadi kita sudah melihat sendiri ya, gerak-geriknya itu berbeda dengan azan yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadi gini teman-teman semuanya ya, kalau alasan mereka itu mengikuti azan Bilal bin Rabah ya, semestinya azan Bilal bin Rabah itu ya, yang saya tahu itu begini ya, tutup telinganya gini ya, Allahu Akbar gitu ya, Allahu Akbar ya. Tapi pas Bilal bin Rabah itu pas ketika menggerakkan kepalanya itu ya ke kanan itu pas hayalas sholah ya. Tapi ini berbeda kalau dia beranggapan ya, ataupun dia mengikuti sunnahnya siapa itu ya, sunnahnya azan ya seperti Bilal itu, ini tidak tepat ya. Yang saya tahu itu ketika Bilal itu seperti ini, tangannya ini ya, ini itu pas hayalah sholahnya tuh menggeleng ke kanan gini ya. Dan ini seakan-akan ya, gerakan azannya itu kayak seakan-akan, kalau saya lihat itu kayak orang memahamkan orang yang bisu ya, kan la ilaha illallah kan tiada Tuhan, kan seperti ini ya kan Allah kan. Jadi kayak seakan-akan meragakan orang bisu ya. Jadi kalau mengikuti sunnah ya, itu tidak seperti ini. Nah teman-teman semuanya, jadi saya akan tampilkan ya penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhahullah Ta'ala, yaitu tentang terkait
sunnah-sunnah ketika azan ya, ataupun sunnah ketika azan dan iqomah. Tapi ini kita akan membahas tentang sunnah azan ya. Nah, oke teman-teman semuanya, saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda. Mari kita simak videonya. Oleh ini datang dalam riwayat ya, disebutkan ya, ra'aitu Bilalan yu'adzin faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna bil adzan yaminan wa shimalan. Kata Abu Juhayfah, aku melihat Bilal mengumandangkan azan dan aku mengikuti mulutnya ke sana ke sini, yaitu dia mengumandangkan azan ke kanan dan ke kiri. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, dalam sebagian riwayat lawa unuqahu yamin wa shimalan wa lam yastadir. Dalam sebagian riwayat yaitu Bilal membelokkan lehernya ke kanan dan kiri tanpa memutar badannya atau memutar dadanya, tidak begini, tapi cuma lehernya saja ke kanan atau ke kiri. Nah, bagaimana cara mengumandangkan azan ke kanan kiri? Ada khilaf di sebagian, ada beberapa pendapat tentang bagaimana berpaling kanan ke kiri ya. Ada yang mengatakan misalnya hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ada yang begitu ya. Ada yang sekali ke kanan untuk dua kali, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ke kiri hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Insyaallah perkaranya wasi, perkaranya ringan mudah. Yang penting ada ke kanan, ada ke kiri. Ada ke kanan, ada ke kiri. Tapi ingat, badan tidak ikut, cuma leher aja yang kemudian ke kanan atau ke kiri. Karena zaman dahulu sangat jelas tujuannya agar suara semakin tersebar. Karena tujuan azan adalah agar suara tersebar kemana-mana. Agar suara azan tersebar kemana-mana. Nah, jadi pertanyaan, bagaimana dengan zaman sekarang pakai mikrofon? Nah, pakai mic. Bagaimana? Apakah tetap disunahkan? Allah alam bisawab. Kalau ternyata mic-nya statis di depan, kemudian kalau kita mengalihkan suara ke arah kanan, maka suara kita menjadi hilang atau mengecil. Kalau kita membelokkan leher kita ke arah kiri, suaranya semakin menghilang, maka tidak disunahkan ya. Karena Bilal ketika mau kanan kiri kita tahu tujuannya apa? Tujuannya agar suara tersebar, bukan hanya gerakan tersebut, tapi agar suaranya tersebar. Ketika justru kita ke kanan ke kiri suara menghilang, maka lebih maslahat suara terdengar itu lebih utama daripada ke kanan ke kiri. Ya. Kecuali kita lihat misalnya ternyata mic-nya sangat sensitif, meskipun kita ke kanan ke kiri tetap aja kuat. Atau sebagian orang dia megang mikrofon, dia bukan mikrofonnya tidak statis tapi dinamis, dia pegang. Hayya 'alas shalah, enggak apa-apa kalau begitu, dia ikut jalankan sunnah aja. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, maka tidak ada masalah. Ketika dia pegang mikrofonnya. Tapi kalau mikrofonnya tetap, ya kalau di kanan kiri ternyata suara mengecil, maka tidak perlu ya. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidullah Ta'ala, yaitu tentang sunnah ketika azan ataupun iqomah. Jadi, apa yang ada di dalam video yang pertama tadi itu ya, kalau alasannya itu mereka itu konon katanya kalau mengikut sunnah Bilal bin Rabah ya ketika azan pertama, nah itu maka tidak ada yang seperti ini ya Bilal, terus gini itu tidak ada sunnahnya. Akan tetapi ya kalau sunnah ya, sunnah ketika azan ya seperti Bilal bin Rabah, yaitu cuma hayyalas shalah itu seperti ini ya, jadi kepalanya itu digelengkan ke sini, akan tetapi badannya itu tidak bergerak. Nah, itu sunnahnya ya. Apa tujuannya Bilal itu menggelengkan kepalanya itu ya, lehernya ke kanan ya, hayyalas shalah ya, terus ke kiri hayal falah ya. Tujuannya itu agar ya suara azan Bilal itu menyebar luas ya. Zaman dulu kan naik ke atas ya. Nah, tapi sekarang sudah pakai mikrofon ya. Jadi tidak usah menggelengkan juga nggak apa-apa, karena kalau pakai mic ya, seperti Ustadz Dr. Firanda jelaskan tadi ya, kalau menggelengkan gini ya nanti kan otomatis suara speakernya nggak kedengeran ya, karena suaranya ke sana bukan ke mic ya. Nah itu tidak usah digeleng kepala juga nggak apa-apa. Tapi kalau mikrofonnya ini suaranya bisa meluas ya, mikrofon yang mahal gitu ya, walaupun geleng ke sana suaranya masuk, nah itu
lebih bagus ya, lebih baik gitu ya. Tapi itu tidak mengapa ya teman-teman semuanya, karena kebanyakan mic-nya kan di tengah gini ya. Terus ke sana tidak kedengeran, itu tidak mengapa. Nah, oke teman-teman semuanya. Jadi azan yang pertama itu adalah azan yang tidak mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, gitu. Jadi kalau mereka mengaku ini adalah Bilal bin Rabah azannya, nah itu tidak benar ya. Nah teman-teman semuanya, jadi apa kesimpulannya teman-teman ya? Jadi kita harus berhati-hati memasukkan anak kita ke pondok pesantren ya. Itu masukkanlah anak kita ke pondok pesantren yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat, dan tidak lupa dengan 4 imam mazhab ya, dan ijma ulama. Nah oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.